Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak? Allahu Akbar. Alhamdulillah, banyak yang rata-rata semua hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba dulu anak-anak Bapak lihat sekitar bangku kita, meja kita, mana tahu ada kertas yang berserakan, silahkan diambil dulu, kemudian nanti simpan, nanti buang ke tempat sampah. Sekarang pada hari ini siapa yang piket, silahkan disiapkan dulu. Saya Pak. Silakan. Kelas B siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Berdoa dimulai. Seterusnya yang membaca surah pendek siapa? Saya Pak. Silakan, Ananda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terima kasih. Sadaqallahul azim. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya Ananda. Kemudian yang memimpin lagu Indonesia Raya siapa, Ananda? Saya Pak. Silakan. Ya, bagi teman-teman kita berdiri dulu ya. Kita lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Dapat. Terima kasih, Ananda. Ya, Pak. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita masuk pada bab 4. Bab 4 itu yang kita pelajari adalah mengenai zakat. Nah, anak-anak, siapa yang membacakan yang nomor 1 tujuan pembelajaran kita? Saya Pak. Silakan, Ananda. Silakan Ananda. Dengan baik dan benar. Wah, 2. Setelah menyaksikan poin-poin pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan dalil zakat fitrah dengan baik dan benar. Ya. 3. Setelah menyaksikan poin-poin, peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis zakat dengan baik dan benar.
4. Setelah menyaksikan PowerPoint, peserta didik mampu mengetahui syarat wajib zakat dengan baik dan benar. Suruh yang membaca. Iya. Seterusnya, pembelajaran kita mengenai zakat ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Ramadan, Pak. Nah, bagaimana perasaan anak-anak Bapak pada bulan Ramadan? Senang, Pak. Gembira, Pak. Ya, tentu, Senang. Iya, Pak. tentu sangat Sangat gembira, gembira. senang sekali. Karena pada puasa Ramadan itu seluruh daripada amal perbuatan yang kita lakukan di situ berlipat ganda pahalanya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, Pak. bagaimana pengalaman anak-anak Bapak di akhir bulan Ramadan? Bahagia, Lebih Pak. senang Dapat lagi, baju Pak. baru. Iya, tentu Karena ada baju bahagia. baru mau lebaran. Kuenya banyak, banyak Pak. kue lebaran, Pak. Banyak baju lebarannya mungkin anak-anak Bapak ya. Baju baru, kue banyak. Dan bisa Kemudian yang ketiga, Iya, bagaimana perasaan orang-orang yang membutuhkan pada hari raya anak-anak Bapak? Bahagia, Pak. Bahagia, Pak. Semuanya dipersamakan. Mereka berhak menerima zakat. menerima zakat. Nah, itu nanti baik yang fakir, baik yang miskin semuanya memakai baju lebaran. Itu namanya Iya, Pak. pada pemberian zakat kepada fakir Miskin. Masuk kita Bapak, mengenai zakat itu terbagi Dua. Yang pertama zakat Fitrah. baru yang kedua zakat Atau zakat harta. zakat fitrah itu yang biasa kita lihat ketika menjelang berakhirnya bulan. Terusnya, siapa yang bisa membacakan daripada pengertian zakat secara bahasa anak-anak Bapak? Saya, Pak. Silakan Ananda. Zakat secara bahasa atau etimologi, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkembang, Pak. Ya, bagus, lancar sekali membacanya. Seterusnya, zakat menurut istilah, siapa yang bisa membacanya? Ya, Pak. Silakan Ananda. Zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. Ya, bagus sekali. Kasih plus untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nampaknya belum semangat Bapak lihat. Bisa kita buatkan tepuk semangat Ananda semua. Nah, Ya, Pak. silakan. Tepuk semangat. Seterusnya, Ananda Bapak sekalian, macam-macam zakat itu tadi ada dulu. Ada dua. Yang pertama zakat fitrah atau zakat jiwa. Tujuannya adalah untuk membersihkan Jiwa. Yang kedua adalah Zakat zakat harta. harta. Masuk kita ke yang pertama, pengertian dari zakat fitrah. Siapa yang bisa membacakannya, anak-anak Bapak? Saya, Pak. Nah, silahkan Ananda. Pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Secara istilah atau terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat
guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Kali. Seterusnya hukum dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib, baik dia laki-laki maupun perempuan yang terdapat dalam satu keluarga. Berapa ukurannya sesuai yang dilihat oleh Ananda Bapak sekalian? Ukurannya adalah 3,1 liter. 1 liter atau 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Nah, itu berupa makanan bisa juga nanti dibayarkan dalam menggunakan bentuk uang seharga daripada 3,1 liter Atau 2,5 kilogram. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama, dia harus beragama Islam. Tentunya orang yang wajib membayar zakat fitrah dia harus beragama Islam, Muslim. Kemudian yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Landasan zakat ada tertulis di monitor. Siapa kira-kira yang bisa membacakannya, Ananda Bapak sekalian? Ada yang bisa? Ya, Pak. Ya, Ananda. Khudz min amwalihim shadaqatan tatahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakunul lahum wallahu sami'un alim. Kali. Itu artinya adalah itu masuk daripada landasan yang mendasari daripada zakat. Nah, kita berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Yang sekira-kira artinya Bapak bacakan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu adalah menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian waktu-waktu zakat fitrah ada 3 poin Bapak buat. Siapa yang bisa membacakannya? Silakan. Tadi kelompok kami yaitu hikmah tentang surat Yasin ya Pak. Silakan. Ada yang bisa membacakannya, Ananda Bapak semua? Saya Pak. Silahkan. Waktu-waktu zakat fitrah A. Pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. B. Pada akhir bulan Ramadan. D. Pada hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, kemudian yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Ada yang memberi, ada yang menerima. Mustahik zakat itulah orang yang menerima. Nah, kalau yang memberi zakat namanya muzaki. Nah, yang pertama adalah fuqara. Yang kedua miskin. Yang ketiga amin. Keempat kelima budak.
Keenam, Karim. Karim. 7 sabilil. Sabilillah. Yang terakhir Ibnu Ibnu Sabil. Nah, arti dari fukoro atau fakir itu adalah tidak punya penghasilan sama sama sekali. sekali. Kedua, punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Yang ketiga adalah petugas pengumpul zakat. Misalnya yang kita lihat di akhir Ramadan, biasanya dikumpulkan ke masjid-masjid terdekat. Itulah yang disebut amil. Nah, kemudian mu'allaf baru masuk agama Islam. Sudah hamba sahaya yang dimerdekakan. Tapi kalau sekarang ada lagi namanya budak. Ada lagi namanya budak. Kemudian yang selanjutnya gorim, banyak utang. Dan selanjutnya fisabilillah, perang fisik membela agama Islam. Tapi sebenarnya kalau sekarang sudah tidak ada lagi peperangan Islam. Jadi fisabilillah ini bisa dikategorikan kepada orang yang berjuang di agama Islam. Contohnya masuk kepada guru MDA bisa karena memperjuangkan agama Islam. Kemudian yang terakhir musabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Seterusnya ada gambar nampak di monitor Ananda Bapak semua. Yang masuk kepada fakir, yang masuk kepada miskin, sampai dengan yang terakhir. Kemudian hikmahnya, hikmah berzakat, hikmah mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang bisa membacakan Ananda? Saya, Pak. Silahkan Ananda. Ya, yang pertama hikmahnya yaitu menjaga harta. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, memperbanyak harta. Keempat, mensucikan jiwa, Pak. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kawannya. Selanjutnya, dari pemaparan kita Ananda Bapak semua, kira-kira ada pertanyaan Ananda? Ada, Pak. Nah, silakan Ananda. Saya, Pak, mau menanyakan apa perbedaan dari pengertian fakir dan miskin, Pak? Ya. Ada yang bisa menjawab Ananda Bapak semua? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak cukup Kebutuhan. Kalau miskin, ada dia pekerjaannya, Tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu perbedaannya. Kemudian, Bapak bagi beberapa kelompok. Kelompok 1, ini tugasnya. Kelompok 2, ini tugasnya. Ya, Pak. Sampai dengan kelompok 4 nantinya. Bapak tunggu 5 menit. Dikerjakan sekarang ya, Ananda Bapak semua. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan dan dibacakan di depan kelas kita ya, Ananda. Nah, untuk kelompok pertama, silakan dipresentasikan Ananda. Kelompok pertama. Siapa dari kelompok pertama Ananda? Iwetri mana dia? Ananda Iwetri? Oh, lagi
keluar lagi minta izin. Nah, kita lanjutkan lagi ke kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, silahkan. Ananda, Kedua saya silahkan. Presentasikan. orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap itu disebut fakir, Pak. Ya, terus. Ya, orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya disebut miskin. Ya, Selanjutnya, orang yang mengumpulkan atau panitia zakat itu, Pak, disebut dengan amil. bagus. Yang terakhir, orang yang berhutang dan hutangnya itu diperuntukkan untuk jalan kebenaran atau jalan Allah disebut garim, Pak. Iya, Nah, kasih sampai di tepuk, situ persentase dari kelompok kami kelompok 2, ya, Pak. kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, sebagai kesimpulannya, apa kira-kira yang bisa membacakan Ananda Bapak semua? Saya, Pak. Silakan Ananda. Saya, Nah, Pak. adapun Saya, kesimpulan kita pada pelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu zakat fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Yang kedua, besaran zakat fitrah adalah 1 sa' atau setara dengan lebih kurang 2,5 kilogram atau 3,5 liter dari makanan pokok di wilayah tersebut, seperti beras, gandum, dan lainnya. Yang ya, ketiga, waktu pembayaran zakat fitrah harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Waktu terbaik adalah pada malam terakhir bulan Ramadan hingga pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. ya. Namun diperbolehkan membayarkannya sejak awal bulan Ramadan. Terus, ada lagi yang bisa membacakan lanjutannya, Ananda Bapak semua? Saya, Nomor Pak. 5, nomor 4 dan nomor 5, silakan. Ananda. Yang 4, penerima zakat ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, garib, ibnu sabil, fisabilillah, dan hamba sahaya. Tujuan dan hikmah zakat, penyucian jiwa sebagai penyucian atas kekurangan atau kesalahan yang terjadi selama Ramadan. Solidaritas sosial menumbuhkan kepedulian dan rasa kebersamaan di antara sesama umat muslim. Ya, Keseimbangan sosial membantu meringankan beban kaum yang membutuhkan dan memberikan kebahagiaan kepada mereka. ya. Sudah, Pak. Itu kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah mengenai zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa. Hukumnya adalah wajib. Besaran dari zakat fitrah adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, baik dalam bentuk makanan pokok ataupun juga dalam bentuk uang bisa dibayarkan. Kemudian ada 8 golongan sesuai dengan yang tertulis dalam surah At-Taubah yang berhak menerima zakat, termasuk fakir, miskin, amin, mu'allaf, garib, sampai dengan hamba sahaya. Maka tujuan daripada zakat ini adalah menumbuhkan sosial, menumbuhkan daripada persaudaraan sesama umat muslim. Zakat.
Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tersampaikan dengan baik dan dimengerti. Dan kemudian kita tutup dengan, sebelum kita tutup, kita minggu depan akan kembali masuk ke pembelajaran bab 4 adalah mengenai zakat mal. Nah, Bapak tutup ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.